Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ismiaza. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan masa pandemi COVID sekarang. Ya, langsung saja kita simak ulasan berikut ini. Masa Orde Lama yang dimulai sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1966. Pada awal kemerdekaan atau awal pemerintahan Orde Baru dihadapi beberapa masalah ekonomi yang salah satunya adalah hiperinflasi karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Terdapat 3 jenis mata uang, yaitu uang keluaran Jepang Sebang, uang kedudukan Jepang, dan mata uang Hindia Belanda. Pada bulan Juli 1946, rakyat diminta menyetor uang ke bank tabungan pos yang akan dipinjam pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada pemerintah yang baru merdeka. Maka terkumpul sebesar 500 juta rupiah. Tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Nomor 86 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kepada bursa Indonesia karena hiperinflasi. Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, pemerintah menerbitkan Perpu yang memotong nilai mata uang menjadi 1/10-nya. Maka selama periode 1950 sampai dengan 1965, Republik Indonesia banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek nasionalisme. Namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit. Dalam sidang umum 3 MPRS pada bulan April tahun 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri atau yang kita kenal dengan berdikari. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keluarnya RI dari PBB dan ditolaknya hutang IMF. Maka akhir dari masa Orde Lama adalah ketika masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan 3 tuntutan rakyat Tirtura. Kemudian Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966. Soeharto resmi menjadi presiden diangkat oleh MPRS pada tanggal 27 Maret tahun 1967. Selanjutnya, situasi perekonomian pada masa Orde Baru. Pada awal pemerintahan, sehari setelah diberi mandat Super Semar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI. Kemudian pada tanggal 25 Juli tahun 1966, setelah Soeharto diberi mandat MPRS, terbentuk kabinet baru bernama Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat, yang dipimpin oleh Presidium 3 yang diketuai oleh Soeharto, dan ada Malik sebagai luar negerinya dan Sri Sultan HB9 sebagai perekonomiannya. Namun terdapat masalah akibat warisan dari periode sebelumnya, yaitu hutang pada Orde Lama sebesar 530 juta US dollar. Padahal pendapatan negara dari ekspor migas dan non-migas hanya sebesar 430 juta US dollar. Dan terjadi pula inflasi sebesar 650%, dari harga beras naik menjadi 900%. Untuk mengatasi hal tersebut, tim ekonomi Orde Baru melakukan langkah pertama, yaitu menurunkan defisit anggaran dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah dan menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional, terutama IMF dan Bank Dunia. Tahun 1967 diberlakukan Undang-Undang Anggaran Berimbang yang melayang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat. Pemerintahan Orde Lama juga menggunakan bantuan LN untuk menutup defisit anggaran. Dilakukan penerapan kebijakan uang ketat guna menurunkan inflasi. Dalam kebijakan sektor real, liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing, atau diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Pada masa Orde Baru, fokus pembangunan adalah pada sektor pertanian. Sesudah tahun 1970-an, pertambangan minyak ditingkatkan eksploitasinya. Adapun keberhasilan pada era Orde Baru antara lain pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun,
pendapatan per kapita dari 260 US dollar tahun 1970 menjadi 500 US dollar pada tahun 1980. Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO tahun 1986 dan penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40,8% pada tahun 1976 menurun menjadi 27,2 juta jiwa atau sekitar 15,8% pada tahun 1990. Masa reformasi. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, bisa dikatakan bahwa telah masuknya masa reformasi dan mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan juga sebagai tanda akhirnya Orde Baru untuk kemudian digantikan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Pada bulan Agustus tahun 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J. Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober tahun 1999 kemudian memperpanjang program tersebut. Maka pada tahun 2010 ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihi 6.300 triliun rupiah, meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB pada tahun 1980. Setelah India dan Cina, Indonesia adalah negara ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota industri ekonomi terbesar di dunia. Pada masa pandemi COVID-19, di saat Indonesia tengah berupaya untuk mengoptimalkan perekonomian, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sangat berdampak dalam segala aspek, terutama pada segi kesehatan dan perekonomian. Kita bisa lihat pada masa ini dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia telah berada pada saat yang tidak stabil, yang disebabkan oleh dampak dari COVID-19. Sekian ulasan dari saya tentang sejarah perekonomian Indonesia mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, reformasi, dan masa pandemi COVID-19. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan dari penyampaian, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.